Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, Kakak Rayapan, jumpa lagi. Sekarang saya berada di Astana Kondang bersama Pak Obi dan Pak Uka, yang dimana saya ingin membahas. Jadi gini, di Astana Kondang ini tenar sekali dengan guna-gunanya. Nah, kami di sini ingin membahas, benarkah di tempat-tempat keramat ini selalu mengabulkan keinginan penziarah-penziarah yang niatnya buruk atau tidak. Nah, di sini kami akan membahasnya dengan Pak Obi dan Pak Uka. Untuk lebih jelasnya ikuti terus video ini sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita kumpul di satu tempat ini. Semoga izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saatnya kita yang hidup dan saatnya kalian kita yang ada di tempat ini. Amin. Itu dari sayang Mbah di ayam Mas Mbah di ayam mengarang dari ayam Allah. Mungkin ayam yang belum dikatakan oleh yang ada di sini. Tapi intinya kami di sini langkah-langkah bahas tentang versi yang ada di sini, yang mana ilahada masalah ini ada istilah itu kepentingan yang berusaha. Tapi di balik itu saya bahas, mohon maaf, bukan untuk Tuhan menjalankan satu syariat hanya Allah yang bisa mengaturkan. Sekali lagi diingat bahwa kami di sini tidak mengkhususkan semuanya makhluk Allah. Tempat ada perbedaan jabatan dan mulia tentunya. Kami di sini orang bodoh, orang awam, apa? Tapi ingin tetap demi kepentingan umat, halayak, khususnya wilayah yang ada di Kabupaten Garut, mungkin yang sudah menangkap. Kami tidak bisa membicarakan salah dan benar. Kami sendiri di sini mungkin benar memang dijalankan, dan salah pun ya dijalankan. Makanya kami di sini bukan merasa lebih tinggi. Ampun paralun kalau rasa rendah. Kami sendiri bodoh dan awam sekali. Tapi tetap ingin sebagai makhluk Allah itu kita berbicara tentang masalah watawasau bil haq dengan sekemampuan. Sini kebenaran saya nama Pak Obi. Sini ada Pak Ujang kata Islam Pak Uka. Ini ini sekali lagi mohon maaf apa yang kita mau dibicarakan. Kalau ada kekurangan mungkin kami namanya bodoh dan awam. Kalau ada kelebihan biasa. Siap. Dan Pak Uka betul Pak. Kita berbicara tentang kahuripan. Di sini ada beberapa tapi bukan sebagai saksi mata ya atau saksi bukti, tapi dalam cerita-cerita aja. Seperti ini nih ya, pada ini katanya kita kembali dulu di sana di dalam ayat yang saya di dalam tuh Pak tuh yang Mas Balung Tunggal yang suka dipakai jaroh diri dan barat. Semoga yang jaroh di sini juga diterima oleh Allah. Amin. Semoga jangan sampai putus.
Dan di sini salah satunya nih Pak Deni yang digambarkan yang menara-menari ya, Pak. Betul, yang menara-menari. Di sana tadi Pak Kang, jadi kalau mesin yang uang dan di sini ada satu yang belum tahu namanya ya saya cuma Cakrawati apa. Tapi hakikatnya membersihkan makom itu bukan fisiknya, simbolnya fisik, tapi hakikatnya membersihkan diri kita, kotoran kita. Tahukah tadi membersihkan makan diri itu fisik, tapi hakikatnya membersihkan diri kita, kotoran kita. Karena tahu. Nah kita versi kembali lagi kepada khususnya dan mohon maaf kaluhun saya berharap sekali kotor maaf ya. Walaupun kita fisiknya hanya sebatas satu, tapi kan ada karomahnya, ya, ada istilah perjalanan eyang di sini, jalan maju. Jadi saya bahas bukan eyang, mohon maaf, tapi yang dibahas ini yang suka jaroh versi tentang tahuritan yang negatif. Itu kalau bahasa juga lalu Jadi baruang. Jadi Pak yang kalau umpama yang mau menurun itu ke ini ke menara menari katanya ya nah cerita ya. Walaupun cerita kita kalau benar ya itu dalam cerita Baruang Kondang di sini adalah kami merasa prihatin. Kenapa yang kita dibinasakan itu adalah prihatin memang. Kenapa sampai begitu? Tapi di sini kita tahu sisi ada Baruang, tapi ceritanya banyak orang tahu. Saya pernah mendengar salah satu cerita ada orang ada yang menjual ayam atau waktu bulan yang lalu saya melihat ada darah ayam di sini. Nah sebelah sana itu tujuannya mereka itu mau membunuh menganiaya nyawanya, ada yang membunuh usahanya gitu guys. Jadi sekali lagi bagaimana tim kami jangan sampai bahwa terjadi dan mungkin yakin yang di sini juga nggak mau. Betul. Kalau berbuat jahat apapun bisa aja tergantung niat dan tekad sugesti mereka. Betul. Ya, saya yakin. Jadi saya potong ya Pak Obi, sebelum di episode yang lalu waktu penelusuran di sini kan kalau nggak salah Mas Hanung itu berbicara sama yang apa itu sama Yang Wirana aja ya sama perempuannya itu istrinya Mas Bangunan. ya di sini dia itu sedih karena kedatangan banyak orang yang datang ke sini itu bukan untuk niat baik. Betul. Ya itu begitu, makanya yang namanya ini suka diiniin katanya dia nggak suka, dia bilang nggak suka. Jadi artinya apa yang kata Pak Obi ada dasarnya, makhluk-makhluk kayak itu nggak suka semacam yang itu gitu. Jadi gini Pak Deni, sebenarnya ini yang didudukin Pak Uka itu ada satu pohon kondang. Dulu saya pernah melihat banyak paku gitu. Yeah. Saya pernah gabut satu. Sekarang tumbang nih yang didudukin Pak Uka ini. Nah ada cerita lagi, nah itu sekarang ada lagi tuh pun. Ya dengan kenapa saya mengatakan tidak ridho itu buktinya ini tumbang. Itu patah. Nah, itu kan banyak banyak yang menebang. Jadi saya yakin bahwa kaluhun yang ini kan kejadian berbuat itu adalah pengsugestian nafsunya dia, istilahnya yang diterapkan di dalam sekarang langkah kita di mana? Ya, kita mohon maaf ya.
terutama untuk saya sendiri, jangan sampai saya seperti itu kali-kali. Karena bagaimana rasanya ya, khususnya bukan ya untuk yang lain. Dan sekali lagi saya sebenarnya saya sendiri sekarang berat, ada yang mahal Sekarang ini ada yang mahal ya, kepala saya berat. tapi kita nggak usah buat jangan kabur lah, tapi kita berusaha demi kepentingan umat masyarakat, jadi jangan sampai korban. Sekali lagi baru susun ya apa katakan tapi versinya sama tadi mereka itu ada lubuk, ada babi itu ya kurang rahmat itu. Mungkin yang lama itu mungkin dimorin lah, tapi tetap kita itu makhluk Allah, tetap kita harus doakan. Nah, kita mendoakan bukan dalam arti kepada orang benar aja, tapi kepada orang yang salah pun. Karena kenapa kita mendoakan ke orang salah? Kami sendiri juga banyak orang salah kok, nggak merasa benar. Tapi kan kita saling mendoakan mungkin dari yang mulia itu para ulama, dan kita awam juga lah. Alhamdulillah normal lagi. Ada salah satu lah yang menghalangi yang kayak kita. Sekarang gimana? Jadi saya syariatnya aja ya, mohon maaf hakikatnya kepada Allah. Sekarang udah hilang. Ini udah hilang. Gimana kira-kira, coba mungkin ada ini kita bahas. Tadi kan kita ngebahas masalah kahuripan yang negatif. Mungkin tadi. Jadi gini Pak Obi ya, dalam penelusuran waktu dulu sampai stopnya, berakhirnya penelusuran itu, saya punya kesimpulan tentang makhluk gaib, terutama hal yang dibahas ini. Pada dasarnya orang yang datang ke makam keramat lah istilahnya, misalnya minta sesuatu yang di sini tenarnya buat beruang atau buat guna-guna atau buat kekayaan, makhluk seumpama ayang yang dituju itu sebenarnya nggak berbuat apa-apa. Dia hanya istilahnya kalau manusia itu begini, kenapa sih kamu kesini? Kayak begitulah, kecewa dengan kedatangan mereka itu. Tetapi terkabul mereka itu karena pengaruh dari makhluk-makhluk gaib yang lain. Ya, nah, bisa jadi. Sementara si manusia itu tidak mengetahui bahwa yang mengkabulkan itu dari makhluk yang lain. Itu kejadian waktu di sini. Yang siapa tadi? Prabu apa? Yang Prabu di dalam. Iya, tapi ada di sini waktu itu. Iya, itu komunikasi sama tim kami waktu itu. Dia kecewa dengan hal-hal itu. Dia kecewa, tidak menginginkan semacam kayak begitu. Justru waktu itu saya lupa ya apa komunikasinya. Intinya dia kecewa. Lalu di penelusuran di makam Citali tahu kan, pas datang ke situ malah disambut sama makhluk gaib yang sifatnya negatif. Dia yang mau ngasih duit kayak macam pemujaan kayak begitu. Itu di Citali. Jadi begini Pak, di dalam satu makom karomah, makom wali, apa aja lah yang karomah, yang apalagi makam karomah keislaman lah,
Jadi di dalam versi saya yang namanya bab jaroh, maka di sini ada istilah penunggu atau kuncen kan. Kuncen itu ada fisik. Nah, seperti membenahi fisik ini, dapur itu. Tapi ingat, ada salah satu kuncen goib. Nah, itu yang didapatkan orang banyak pengertian, ada yang sakti lah. Hah? Jadi kenapa saya dianjurkan untuk saya dan teman, mari seradius 100 meter kita berwudu. Jadi sebelum kita masuk radius ke makom karomah, para aulia, para ulama, para yang lain, kita tuh harus berwudu. Memang wudu di sini khususnya untuk sholat, tapi kan tidak ada itu ya. Tapi kan namanya baik, kan boleh. Terus nih, nah setelah wudu, maaflah, kita perjalanan sampai ke satu titik makam karomah itu kita berzikir asma Allah di dalam. Jangan kita bercanda itu. Kenapa? Karena di radius mungkin 50 meter, 30 meter, 40 meter yang dijaga oleh kuncen goib itu, para ayang-ayang sapi itu, dia itu nggak bisa masuk, kecuali dia nggak bisa menjaga masuk ke badan kita, apalagi yang nggak terjahat ke belakang bekerja sama dengan jin horin. Nah, masuklah tuh siluman-siluman jin jahat yang mau mengacaukan, ikut. Mereka tadi kan ada, nggak bisa cuma jadi kita. Itu ya kalau versi saya udah masuk ke sini. Mohon maaf. Jadi apa yang terjadi dikabulkan atau tidak itu tersugestian ini, saya mungkin bakal balik Pak Bingki. Masa ajaran Rasulullah sampai wah bisa dunia kan? Nah di situ yang bermain siapa di alam jabar itu? Yang tadi di luar ikut reaksi reaksi ini petunjuk itu. Mereka itu yang penjaga-penjaga di sini untuk jangan sampai masuk siluman atau jin jahat atau makhluk raja itu. Mereka nggak mampu kalau udah masuk ke dalam kita. Nah maka reaksi terjadinya apalah goib itulah dikabulkan itu ya bapak itu yang di luar. Tapi itu mereka nggak masuk dijaga. Cuman kalau kita makanya dianjurkan ya, mohon maaf kalau saya cobalah radius 100 meter wudu, berzikir Allah, insya Allah dohirnya kita beraurat mengucapkan asma Allah, dalamnya berzikir. Mereka itu nggak masuklah kita ke sana. Nah, kita cerita nih pada ini, kita jarak ke makam kubur pada ini kan ada istilah, oh di situ mah wali cuma hari ini nggak ada. Itu saya bukan. Ada nggak adanya tergantung kita. Kalau kita dimasuki makhluk-makhluk yang di jin kuning ini masuk dengan jahat, mereka itu pasti nggak ada secara hukum. Beda secara alam dohir. Contoh, saya di luar dengan tidak menggunakan yang tadi tata keramanya. Ada ini menggunakan masuk. Nah beda kan? Pak Denny itu bisa ketemu karena menggunakan tata jaroh dengan cara jaroh yang tadi. Saya nggak ada. Saya yang adanya yang ikutin di luar. Jadi sebenarnya yang tadi kalimatnya, saya tidak bisa mengusir, hanya kamu. Nah dengan tata cara yang tadi lah, yang jangan masuk. Itu sebenarnya itu kan versi waktu komunikasi dengan alam gaib ya. Nah saya jawab syaratnya itu. Makanya tadi saya bilang bahwa yang di sini nggak mungkin. Yang memungkinkan, yang mereaksikan pembunuhan dalam itu adalah yang di luar dekat niat jahat dibantu oleh setan. Nah disitulah dikabulkan. Jadi bukan di sini. Apa yang kata Pak Denny di sini udah pernah terjadi. Nggak mengizinkan, memang betul. Saya yakin sebelum pada mengatakan saya yakin. Nah, itu jadi kalimat yang tadi.
saya tidak bisa membuktikan hanya manusia. Di mana? Ya tadi kan versinya dimasukin botol apa itu tadi ya, karena sampai dalam gambar. Kalau saya kan belajar alam gambar dengan kata itu nggak masuk. Itulah ya tentang sejarah. Makanya tadi pengsugestian di sini kembali lagi ya dalam kalau kita mulai berbicara, maka ada kalimat saya pernah bertanya, bagaimana hukumnya jalan? Jalan apa-apa kok, wabidah saya. Tapi jalan bisa menjadikan di sini. Dan nggak tahu, kembali kepada kolbi. Terus di situ ada tata cara yang tadi versi saya. Bagaimana nih jangan sampai makhluk-makhluk jahat itu bisa ke dalam, yang bisa nggak sampai nggak ada. Makanya versi saya maaf. Ada istilah makhluk jahat. Kalau saya setiap saat ada, yang jadi ada nggak adanya adalah kita. Apakah kita di barang yang ya namanya Allah itu ya maaf ya Maha Rahman. Berbuat jahat silahkan, Rahman kok dunia. Berbuat baik silahkan, tapi tetap ada kalimat iya kamana budua ya nasta'in. Tapi kalau mereka nggak melanggar iya karena budua ya nasta'in ya terserah. Mereka yang penting sudah ada kalimat iya karena budua ya nasta'in. Soal dia berbuat salah ya tapi Rahman Allah belum tentu rahim jalan saja. Makanya kami di sini jadi begini kesimpulannya ya pada dapat dijelaskan. Yuk mari kita ujikan umat dari Islam tentang yang beragama Islam, kita tetap menjaga akhlak. Maka mari adapun kalau saya mohon maaf, mari kita kesimpulannya kita tegakkan akidah biar kita orang awam pada tetap belajar akidah. Kalau bahasa barat nanti wallahu ahad Allahu samad la ilaha illallah ayo ada Allah ada akidah. Kita belajar aja lah ya untuk dari Nabi Muhammad SAW dia yang kesimpulannya mohon dengan hormat semoga taufik hidayah diturunkan kepada umat yang berjamaah. Allah anugerahnya jangan sampai terjadi bahwa makom ini berbuat berwakonal. Silahkan jaro apa yang inti jaro hanya berdoa kepada Allah seperti kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad juga selamat tapi tetap sholawat. Apa salahnya? Jadi kita mendoakan kepada Eyang di sini. Jadi mungkin begini kali ya Pak Obi, khususnya untuk para penziarah yang datang ke makam-makam keramat, yang dimana makam keramat itu identik dengan kesolehannya, sering dijadikan sarana untuk hal-hal yang buruk yang gitu. Walaupun menurut si penziarah itu kebenarannya emang terbukti, tetapi dalam versi kami ini dan penelusuran yang sebelumnya, khususnya diri pribadi saya, makam keramat itu tidak pernah mengabulkan apapun. Dia hanya mengharapkan sikap-sikap baik, ketulusan hati. Dia kebanyakan gini, makam-makam keramat atau makhluk-makhluk gaib yang ini, dia sangat senang jika didatangi sama orang yang niatnya tulus. Nah, tetapi kalau seumpama ada orang yang meminta sesuatu hal di luar keinginannya, dia nggak suka. Jikalau dia itu pulang ternyata dapat hasil, itu bukan karena dia. Itu bukan karena dia. Saya pernah beberapa tempat komunikasi, dia nggak pernah melakukan itu.
yang malah ada yang lain. Nah di situ. Yang kedua mungkin begini, yang apa yang kata Pak Obi, bahwa ziarah itu sebenarnya untuk membersihkan diri dan mengingatkan diri bahwa kita itu akan pulang dan memiliki rumah seperti ini gitu. Mengingat itu tujuannya mungkin itu, keberkahannya ya pasti ya Allah itu segala sesuatu pasti ada keberkahannya, baik dari ucapan kita dengan sikap kita, keberkahan itu pasti melipat gandakan gitu. Karena gini, kalau kita datang menziarahi, taruhlah ibu bapak gitu, menziarahi ibu bapak dengan hati yang ada keinginan yang lain-lain gitu, sumpama ma gitu, saya susah amat begini-gini, ma minta tolong kayak begitu, justru biarpun baca Al-Fatihahnya 1000 kali, ibu bapak kita itu malah kecewa. Tetapi kalau sumpama kita dengan hati ikhlas, Allah itu maha tahu, apalagi makhluk ibu bapak kita itu udah tahu kehidupan di dunia itu seperti apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Pasti dia juga bisa mendoakan, walaupun saya tidak tahu doanya dia itu terkabul atau tidak. Hanya saja sikap baik kita lah yang akan bisa memberikan keberkahan. Lalu menurut Pak Obi juga etika dalam berziarah seharusnya kan tadi bilang gitu, sebelum masuk ke area kita harus bersihnya secara fisik ya, bersih dengan cara wudhu. Secara batinnya mungkin kita dengan kikir gitu, kikir. Artinya begitu kita masuk ke area pemakaman itu, makhluk-makhluk gaib yang datang yang sifatnya mau mengganggu itu bisa tersingkir. Karena gini loh, saya pernah masuk ke suatu daerah ingin membahas A misalnya, nah ternyata si makhluk itu udah tahu Pak Obi, karena saya belum mengatakan sesuatu. Saya di rumah berencana ingin datang sini dengan ingin mengungkap sesuatu A ya. Begitu kita datang ke situ, yang lain itu udah nyerang. Dia tahu kalau keinginan kita itu seperti itu, ternyata makhluk gaib sepertinya gitu, sedikitnya tahu tentang apa yang kita inginkan. Nah makanya yang kata Pak Obi itu memang benar. Maka dari awal kita harus bersih fisik dan dengan zikir, karena makhluk-makhluk gaib itu bisa mendeteksi keinginan-keinginan kita. Nah di situ Makhluk gaib yang jahat, baik yang jahat yang buruk udah tahu mendeteksi keinginan-keinginan kita. ujangan dan tadi membersihkan makan fisiknya, Yeah. hakikatnya membersihkan kotoran kita. Itu aja udah. Ya Allah, secara fisik saya membersihkan makan, tapi hakikatnya ya Allah, dosa-dosa saya mau diampuni. Itu satu. Keduanya, kita jarak itu biniat kolbi, ya. Yang bisa menentukan kolbi kita ya. Kita takrama yang tadi. Jadi beginilah sifatnya. Ini bukan makom di makam Ponang aja ya, tapi di makom manapun mungkin yang harus ini mari tingkatkan akidah. Saya tidak mengatakan jalan hukum Nabi, nggak berani, saya bukan ulama pun, tapi versi saya jaro silahkan selama niat, tujuan dan kita manfaat. Makanya inti daripada jaro itu mendoakan ahli kubur maupun yang wali, yang itu kan ahli kubur.